Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Acara ini kerja bareng Rasi Magetan dan juga IKADI Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Dan untuk sore kali ini 4 April 2023 sudah hadir di studio Bapak Budi Setiawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya. Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Puasa ke-13 ya. 13 insya Allah. Baik, dan untuk sore kali ini topik pembahasan kita puasa Ramadan dan pembentukan karakter. Sepertinya masih di tengah, cuman kita berusaha untuk menjadikan Ramadan ini karakter yang terbaik di akhir nanti ya, dan selanjutnya insya Allah. Baik, dan Sobat Rasi, seperti biasanya juga untuk Anda yang ingin bergabung untuk bisa sharing-sharing atau bertanya mungkin ya seputar topik kita, ataupun mungkin di luar itu tidak masalah Ustadz. Nggak masalah. Silakan di 0351806137 atau bisa di 081130202906. Baik, Bapak Budi, mungkin bisa dimulai. Ya, terima kasih Mbak Maya. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya atas kita. Dan kadang kita merasakan betapa nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa pada saat kita mengalami sakit atau melihat orang yang sakit atau berkunjung ke rumah sakit ya, kita akan merasakan betapa kesehatan itu harganya luar biasa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan pada qudwah hasanah kita, suri tauladan kebaikan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Mbak Maya dan sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah maupun larangan, maka yakinlah bahwa setiap perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita untuk kita kerjakan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya bagi kita. Demikian pula terkait dengan larangan-larangan dari Allah yang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, itu pun juga pasti memberikan manfaat, pasti memberikan sebuah nilai yang tinggi bagi kita manusia. Tak terkecuali di sini terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang Islam, yang beriman, yang mau melaksanakan perintah Allah berupa mengerjakan puasa wajib di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah ini sudah hari yang ke-13 Mbak Maya ya. Dan mari kita evaluasi diri kita, apakah puasa yang kita kerjakan selama 13 hari ini sudah memberikan karakter baik pada diri kita. Ya, karakter itu bisa berarti watak, bisa berarti kebiasaan, bisa berarti juga perilaku. Nah, sudahkah mampu memberikan karakter positif pada diri kita? Naudzubillahi min dalik ya sahabat Rasi, manakala Ramadan berakhir tapi antara sebelum Ramadan, sebelum mengerjakan puasa dan setelah mengerjakan puasa sebulan penuh, tidak ada karakter yang berbeda pada diri kita, tidak berubah membaik, tidak membaik, malah semakin buruk. Naudzubillah min dalik. Kalau misalnya sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan itu karakternya sama, itu lumayan.
Tapi manakala sebelum Ramadan dan setelah Ramadan karakternya kok malah semakin memburuk, maka perlu dipertanyakan, Evaluasi, perlu dievaluasi. Selama sebulan Ramadan ini ngapain saja, gitu ya. Nah, mari kita bahas terkait dengan karakter positif dari kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan namanya. Karakter yang pertama adalah ikhlas. Sesungguhnya puasa Ramadan ini membentuk diri bagi para shaimun, bagi para orang-orang yang berpuasa ini dengan sendirinya membentuk karakter ikhlas. Kalau ia ikhlas itu mengerjakan amal kebaikan semata-mata karena hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah terpatri pada diri kita, maka kalau kita misalnya berpuasa, menahan lapar, dahaga, tidak makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka itu akan memberikan dampak keikhlasan yang luar biasa pada diri kita. Kalau seseorang itu tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah puasa Ramadan, bisa jadi pada saat tidak ada orang di rumah, ya, masih ada nasi, masih ada lauk, ia bisa makan. Atau pada saat ia bepergian, ya, pulang kerja di tengah jalan ia mampir ke sate gulai, ya, makan banyak di situ, kemudian dilap dengan tisu supaya bibirnya kering seolah-olah tetap berpuasa, kembali ke rumah, ya, kembali menemui tetangga, keluarga dan seterusnya, tetap seolah-olah ia sedang berpuasa. Lemes, bahkan lebih lemes bagi yang sesungguhnya orang yang puasa sendiri. Nah, seperti itu berarti kan tidak ikhlas. Jadi karakter puasa ini akan membentuk keikhlasan pada diri kita. Kalau kita itu ikhlas dalam setiap beramal, maka amal yang berat itu akan terasa ringan, Mbak. Mudah. Akan terasa mudah. Amal-amal yang kelihatannya berat untuk dikerjakan akan terasa ringan. Ya. Yang berat akan terasa ringan, yang jauh akan terasa dekat. Ya. Pentingnya ikhlas, ya, sebagaimana di dalam Riyadhus Shalihin bab terkait dengan ikhlas, bagaimana nanti di hari akhir itu pertama kali yang diadili, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan Fir'aun, bukan Haman, bukan Namrud yang jelas-jelas mereka masuk neraka karena kezaliman mereka. Tapi pertama yang diadili oleh Allah adalah justru mereka yang waktu di dunia melakukan amal kebaikan. Ada satu orang yang dihadapkan di hadapan Allah dengan memberikan amal waktu di dunianya adalah orang ini gemar membaca Al-Quran. Ya. Kemudian Allah mengatakan, kamu di dunia membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang qori, sebagai seorang qori'ah, atau kamu mempelajari agama waktu di dunia supaya kamu disebut sebagai seorang kiai atau seorang ustadz. Kamu membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama di dunia itu bukan karena aku, tapi karena yang lainnya. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret orang ini ke dalam neraka. Demikian pula ada orang yang waktu di dunia gemar berinfak sedekah. Kemudian orang ini dihadapkan di hadapan Allah, dan
Allah mengatakan, sebab apa engkau akan dimasukkan ke surga? Ya Allah, saya dulu waktu di dunia gemar infak sedekah. Ya, setiap saat, setiap waktu saya gemar infak sedekah. Maka Allah yang maha mengetahui hati-hati manusia mengatakan, kamu dusta. Sesungguhnya kamu melakukan infak sedekah waktu di dunia supaya orang menyebut kamu sebagai seorang dermawan. Maka kemudian orang yang kedua ini diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk diseret ke neraka. Orang yang ketiga, orang yang jihad fisabilillah, meninggal dalam peperangan, dihadapkan di hadapan Allah, dan Allah yang maha mengetahui isi hati manusia. Orang ini mengatakan, saya berperang waktu di dunia karena ingin mengharapkan ridhamu. Kamu dusta. Kamu berperang bukan karena mengharap ridhaku, tapi kamu supaya disebut sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Dan kemudian Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret orang yang ketiga ini ke dalam neraka. Ini pentingnya ikhlas, Mbak, ya. Pentingnya ikhlas, ya. Jadi mari kita tanamkan dalam diri kita, setiap melakukan amal-amal apapun itu, ikhlaskan karena Allah. Kalau ikhlas itu di hati itu nyaman, dipuji ya tidak berbesar hati, dicaci pun diremehkan, dicaci pun juga tidak berkecil hati. Kalau sampai dipuji kemudian menunjukkan ujubnya, sombongnya, oh berarti ya beramal tidak ikhlas. Kalau diremehkan, dicaci, kok ia berkecil hati, minder, akhirnya berhenti melakukan amal kebaikan, berarti ia tidak ikhlas dalam beramal. Puasa Ramadan membentuk kita karakter ikhlas. Ya, yang pertama untuk bisa membentuk keikhlasan, ya. Yang pertama, baik, jangan kemana-mana sahabat Terasi. Selepas beberapa informasi berikut, kita akan kembali lagi masih di Khidmat Ramadan tentunya. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, sahabat Terasi, masih di Khidmat Ramadan bersama Bapak Budi Setiawan, J. Monggo dilanjutkan kembali tentang karakter yang terbentuk di bulan Ramadan, insya Allah. Terima kasih Mbak Maya. Sahabat Terasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah membahas karakter yang akan kita dapatkan pada saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, yaitu karakter ikhlas. Kalau tidak ada 6 karakter, Mbak Maya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, karakter yakin. Ya, kenapa puasa Ramadan membentuk karakter yakin? Ya, karena pada saat kita menjalankan puasa itu kan alasannya kan karena iman dan juga mengharapkan pahala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab itu mengharap pahala, dan kita nggak tahu bentuk pahala itu seperti apa, Mbak. Termasuk kita juga mengharapkan ampunan dari dosa-dosa kita. Dengan demikian pada saat Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita nanti dimasukkan ke surga. Dan kita pun nggak tahu surga itu seperti apa, keindahannya, kenikmatannya, kesejukannya, ya. Surga itu kita nggak tahu. Nikmatnya memang sangat-sangat luar biasa. Sehingga ada satu riwayat, ada seseorang yang waktu di dunia ini, Mbak Maya, ya, orang yang paling menderita di dunia, paling menderita, orang yang paling menderita. Dan kemudian pada saat di akhirat Allah celupkan orang ini ke dalam surga dengan satu sabghadan,
Sabegotan itu artinya satu celupan, celup, dicelupkan ke surga, kemudian dientaskan orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hamba ini, wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan penderitaan waktu di dunia? Kemudian si fulan ini mengatakan, la, wallahi, tidak demi Allah, saya tidak pernah merasakan penderitaan waktu di dunia. Padahal waktu di dunia orang ini adalah orang yang paling menderita. Dengan satu celupan di surga, penderitaan itu sudah tidak dirasakan sama sekali. Tidak diingat juga. Tidak diingat sama sekali. Sebaliknya ada orang yang waktu di dunia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Hartanya melimpah, pangkat jabatan kedudukannya tinggi, ia terkenal di mata manusia. Tapi ia meninggal tidak membawa iman. Dan kemudian di akhirat Allah celupkan orang ini ke dalam neraka dengan sabegotan, satu celupan, celup, kemudian dientaskan. Cepat mbak, celup. Iya. Seperti kita ngetes ini ya, panas atau tidak kan tidak lama kan, celup gini kan. Dicelupkan di dalam neraka satu celupan. Celup langsung dientaskan. Kemudian orang ini ditanya oleh Allah, apakah kamu waktu di dunia mendapatkan kenikmatan dariku? Tidak. La, ia mengatakan dengan sungguh, la wallahi, tidak demi Allah, saya tidak pernah mendapatkan kenikmatan yang kau berikan waktu di dunia. Padahal ia waktu di dunia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Hanya dengan satu celupan neraka menyebabkan ia sudah tidak ingat lagi, tidak merasakan lagi kenikmatan-kenikmatan yang ia dapat waktu di dunia. Ini puasa Ramadan membentuk karakter yakin itu. Yakin kalau yang mengerjakan puasa Ramadan dengan benar, ia nanti akan masuk ke surga lewat pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan, pintu puasa. Dan hendaknya keyakinan akan pahala yang tidak kita lihat tapi kita dengar, keyakinan akan kenikmatan keindahan surga yang kita belum bisa melihat tapi kita bisa mendengar ya, dari firman-firman Allah SWT. Hendaknya keyakinan ini terbentuk bulat pada diri kita, sehingga dengan keyakinan itu maka kita di dalam menghadapi kehidupan pun juga akan merasa kalau misalnya ada masalah ya tidak terlalu terpaku pada masalah sehingga sampai ia stres. Tidak, yakin bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan-permohonannya, yakin bahwa Allah kelak insya Allah akan memasukkan ia dan keluarganya ke dalam surga, yakin bahwa Allah kelak akan memberikan pahala dari amal-amal yang ia lakukan ikhlas karenanya. Ini karakter yang kedua, karakter yakin. Ada pertanyaan Mbak belum ya? Belum ada nggih. Berikutnya sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan ini akan mampu membentuk karakter yang ketiga, yaitu karakter berani. As-saja'ah di dalam bahasa Arabnya. As-saja'ah itu keberanian atau berani. Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan, berani itu bukanlah seringnya berkelahi. Biasanya kalau orang yang sering berkelahi itu berarti kan berani, belum tentu. Tetapi keberanian adalah mampu mengendalikan dirinya saat marah. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Berani itu definisi Rasulullah adalah mampu mengendalikan dirinya pada saat ia marah. Pada saat ia marah kan inginnya ia kan mukul, nendang, nampar atau melakukan kerusakan-kerusakan Mbak ya. Tapi ia kendalikan itu. Nah ini termasuk orang yang berani. Ya, termasuk orang yang berani. Puasa Ramadan membentuk karakter berani. Kenapa? Puasa itu kan meninggalkan makan minum seharian Mbak. Orang-orang
Ini cerita-cerita mu'alaf dari Eropa, Mbak ya. Pada saat baru menemukan Ramadan selama hidupnya, pada saat masuk hari pertama Ramadan itu sudah mulai gamang. Aku engko poso nak mati piye. Karena ya sudah membayangkan nggak makan sehari, nggak minum sehari pasti mati. Ya, pasti mati. Tapi ternyata dengan puasa ini memberikan tarbiyah, pelajaran yang luar biasa, pembentukan karakter, berani untuk mati. Berani menahan makan minum kan berarti berani untuk mati. Dan saya belum pernah mendengar cerita orang yang puasa itu mati gara-gara puasanya. Gara-gara kelaparan. Gara-gara kelaparan, gara-gara kehausan, tidak. Saya pernah dengar dari teman yang ahli medis mengatakan orang itu dikatakan betul-betul nggak mampu bertahan makan dan minum itu paling tidak selama 3 hari. Nggak makan minum sama sekali itu 3 hari. Kalau masih sehari salah mampu. Apalagi kan kita awali dengan sahur, Mbak ya, dengan sahur ya. Baik, sepertinya Pak Warno ingin bergabung. Oh, Coba kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Pak Warno. Ya, makasih Mbak Maya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warno. Ketika orang itu tidak menempati janji, apakah itu dikatakan munafik? Karena ini saya itu sering ada orang pinjam nanti katanya gitu, setelah nanti habis maghrib ditunggu ya nggak datang, malah sampai besok. Apakah itu dikatakan munafik? Itu yang pertama. Yang kedua, jadikanlah pemimpin orang yang bertakwa. Ini maksudnya bagaimana, Ustaz ya? Jadikanlah orang yang pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya gimana? Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita lihat memang ciri-ciri orang munafik itu kan jika berkata ya dusta, ya, jika ya janji ingkar. Sebagaimana Pak Warno tadi, apakah ini termasuk ini? Jika dipercaya ya khianat, ya. Dan kita memang harus betul-betul hati-hati dengan sifat munafik ini ya, munafik. Ini munafik dalam hal munafik amali, munafik perbuatan, bukan munafik i'tiqadi, keyakinan. Sebagaimana munafik di zamannya Rasulullah SAW masih hidup ya, banyak orang-orang munafik yang seolah-olah mengaku diri Islam tapi sesungguhnya di dalam hatinya itu mengingkari Allah dan Rasulnya ya. Ini yang paling berbahaya. Ini munafik i'tiqadi, keyakinan. Dan munafik seperti ini maka ancamannya adalah fidarkil asfali minannar, di dalam surat An-Nisa 145 ya. Ancamannya orang munafik itu ditempatkan di tempat serendah-rendahnya neraka. Jadi kalau Fir'aun yang ngaku Tuhan saja itu agak lebih tinggi, Mbak, lebih di atasnya. Jadi itu tingkatan neraka itu kalau semakin ke bawah itu semakin dahsyat siksanya. Kalau surga itu tingkatannya semakin ke atas semakin nikmat, semakin nikmat ini, semakin luas kenikmatannya, besar kenikmatannya. Nah, terkait dengan jika janji terus kemudian ingkar, kamu munafik. Kan sering ya kita dengar dari anak-anak remaja, dikit-dikit kamu munafik ya. Munafik di sini bukan munafik i'tiqadi tapi lebih pada munafik amali, amal perbuatan yang pelakunya tidak sampai fidarkil asfali minanar, tidak sampai diletakkan di tempat serendah-rendahnya neraka, tidak. Ini juga sebagai pelajaran bagi diri kita ya, bagi kita sebagai orang mukmin. Pada saat misalnya kita telah berjanji membayar hutang misalnya pada tanggal sekian
hari sekian, ya jam sekian, maka kita berusaha untuk menepatinya, syukur sebelumnya. Ini pernah kejadian, Rasulullah itu pernah utang kepada Yahudi, Mbak, kepada seorang Yahudi. Belum jatuh tempo, orang Yahudi itu sudah menemui Rasulullah. Pada saat Rasulullah itu berjalan dengan sahabat Umar bin Khattab. Ya, orang Yahudi tadi kemudian pada satu Rasulullah mengenakan semacam selendang, Mbak, ya, di leher beliau. Kemudian selendang itu ditarik oleh orang Yahudi tadi sampai Rasulullah itu agak kesulitan untuk bernafas. Ya, Umar yang melihat itu mau melakukan sesuatu tapi sampai Rasulullah dilarang. Dan sambil agak mencekik Rasulullah itu, orang Yahudi tadi mengatakan, kamu bukan seorang nabi, kamu pembohong. Kamu punya utang ke saya tapi belum kamu lunasi. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, tolong ambilkan uang, ya, di rumah istriku Aisyah. Kamu berikan uang itu kepada orang ini dengan jumlah sekian. Dan kemudian benar, Umar dengan dengan kondisi marah karena junjungannya dibegitukan, kemudian ambil uang diberikan pada Yahudi tadi. Kemudian setelah itu kemudian Rasul mengatakan, ini utangku, saya berikan kepadamu. Padahal itu belum jatuh tempo, Mbak, sudah ditagih. Tapi Rasulullah nggak marah dengan cara yang demikian. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan. Maka kemudian orang Yahudi tadi mendekati Umar. Wahai Umar, sesungguhnya saya tahu kalau saya itu punya utang kepada Muhammad dan jatuh temponya masih lama. Saya itu sebenarnya ingin ngetes betul-betul Muhammad itu seorang nabi dan rasul atau bukan. Dan ternyata benar, nabi dan rasul itu tidak pernah marah untuk hal-hal yang demikian. Bahkan sesegera mungkin untuk kemudian memenuhi hajat saya. Wahai Umar, saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi tadi masuk Islam sebab akhlak Rasulullah yang luar biasa. Ya, ini bisa kita jadikan pelajaran. Ya, yang punya utang, ya tidak harus nunggu jatuh tempo. Kalau misalnya sudah ada, ya segera disaud. Tapi biasanya utang itu di nomor sekian kan, ya. Setelah berbagai macam kebutuhan terpenuhi, ya mana konco dewi, ya gampang. Besok-besok gak apa-apa, ya. Nah, baik, berikutnya untuk pertanyaan kedua mungkin kita tahan dulu karena beberapa informasi berikut kita hadirkan dulu ya, Ustaz. Pak Warno sabar dulu ya, setelah ini kita akan kembali untuk ke Anda. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara, kembali di Khidmat Ramadan untuk sore kali ini dan masih bersama Bapak Budi Setiawan ya, dan puasa Ramadan serta pembentukan karakter. Tadi sudah 3 ya? Iya, 3 Mbak. Dan sepertinya mungkin pertanyaan untuk Pak Warno tadi yang kedua mungkin bisa dijawab. Iya Mbak Maya dan sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi yang terkait dengan janji tapi ingkar ya, sudah kami jawab. Berikutnya Pak Warno terkait dengan itu doa ya, terkait jadikan kami pemimpin orang-orang soleh. Itu doa yang sesungguhnya doa itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah abadikan di dalam surat ke-25, surat Furqan, Al-Furqan ayat 74. Doa ini saya yakin semuanya sudah hafal ya. Setiap selesai sholat banyak yang sudah mendawamkan doa ini. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan anak
anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk hati kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang beriman. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim, istri dan anak keturunannya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Dan doa ini pun Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita umatnya. Harapannya adalah supaya pasangan hidup kita, istri atau suami, anak-anak kita itu bukan sebagai musuh kita, tapi sebagai penyejuk hati-hati kita, ya, penyejuk hati. Dan mudah-mudahan di antara mereka anak-anak kita itu kelak menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Tentu pemimpin di sini adalah pemimpin kebaikan sebagaimana anak Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Ishak, yang menjadi pemimpin bagi kaum-kaum beriman. Itu sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan Pak Warno mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita tadi sudah sampai karakter yang ketiga dari 6 karakter. Insya Allah karakter berikutnya akan saya sampaikan di hari Selasa depan. Insya Allah. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Demikian Mbak Maya, mohon maaf. Saya yang mohon maaf karena keterbatasan waktu dan akhirnya Selasa depan ya insya Allah untuk tema yang sama juga, puasa Ramadan dan pembentukan karakter. Nanti insya Allah akan kami tambahi kiat untuk bagaimana meraih kesabaran di bulan yang mulia ini. Insya Allah. Terima kasih Pak Budi sudah hadir di studio, dan sahabat Terasi, kita tuntaskan khidmat Ramadan untuk edisi hari ini. Semoga puasa kita hari ini tentunya lancar dan dimudahkan ya sampai berbuka puasa nanti, dan insya Allah bisa ketemu lagi di esok hari di acara yang sama. Kita tuntaskan khidmat Ramadan untuk kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.